Oke, untuk para pecinta anggur gini kan obrolannya penting banget nih kayak begini untuk kalian juga tahu gitu loh. Maksudnya kan. Nah, misalkan kalian nggak sempat ngobrol sama yang udah berpengalaman atau sesama pecinta, kalian bisa dengerin ini. Ini juga obrolan yang berfaedah tentunya ya. Intinya nggak ada yang lebih bagus daripada pendapat si A dan si B. Intinya yang lebih baik kita lah yang lebih mengerti tentang pohon kita sendiri. Jangan dipupuk kimia dulu intinya. Ketika masih bibit. Iya. Jadi kita mengandalkan medianya aja dulu. Menurut gue yang paling sulit di anggur adalah diri kita sendiri ngalahin gimana kita harus konsisten. Artinya rootstock adalah benar-benar hanya akar yang dipakai untuk mencari makanan, bukan batang stok ya. Kalau untuk semai itu bagusnya malah banyak air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam ini di Kebun Pemuda Nganggur kedatangan tamu spesial yaitu teman-teman PPN, penghasilan pajak negara. Bukan ya, PPN para pemuda nganggur ya, yang dulu sempat kita main ke Bandung ya. Alhamdulillah sekarang bisa main ke sini. Dari Bandung, Jakarta. Bapak dari mana? Dari Depok. Oh, dari Depok. Tadi dilalurin di Depok. Ya, alhamdulillah bisa bergabung di sini. Mohon maaf tempatnya seadanya ya Pak ya. Sambutannya, jamuannya apabila kurang berkenan. Iya, ada gurame Pak. Ada gurame ya lumayan. Oke, sesuai janji saya sih sebenarnya kemarin tuh saya sudah menyiapkan pertanyaan Dari menyiapkan ikan gurame. nanti Pak ya. Gurame terus. Agak malaman. Saya menyiapkan pertanyaan yang dari teman-teman subscriber, para followers di Instagram Pemuda Nganggur. Kasnya merah. Nanti kita akan jawab bareng-bareng Pak ya. Ini ada Om Eki dari Tangerang Grab. Yang motongnya nggak dipotong. Ada Om Marga dari KJ. Aku suka. Ada Om Jarkasi dari Bercucuk. Tanamnya lemes banget Pak. Ada Om Ewin dari Danau Kapalio. Kan Danau Toba. Ada Kang Pebi dari Bandung dan Kang Teo dari Bandung juga, Saung Angklung Hijau. Ya udah nggak familiar lah sama dia. Yang punya NN06 ini guys. Nah ini udah tinggal segini. Tadi kita udah cobain, enak banget. Yang memang orang nanti harus punya ya Pak ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi Bapak. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Ini kuis? Enggak Pak. Ini pertanyaannya deg-degan hadiahnya apa? Ini pertanyaan sih sebenarnya banyak saya pilih cuma 11 pertanyaan aja ya. Jangan yang susah-susah Pak. Enggak Pak, ini gampang semua. Soalnya bertiga ini kayak kuis. Kayak sudah cermat. Ya, gua ini ya. Juri. Bang kita bertiga ya Bang ya. Ini Beli di sini ya. Oke, yang pertama ini boleh berbeda pendapat ya menurut pendapat masing-masing aja ya gitu. Bisa langsung rebutan ya. Boleh. Yang mau langsung jawab angkat tangan. Yang pertama dari Elan Syahraki. Sistem percabangan untuk para selain tulang ikan yang bagus apa ya? Dari Kang Teo dulu deh. Buat Kang Teo. Pencet bel dulu ya. Iya. Kalau Eki pencetin gue Eki. Dikain lu sampai resign kan. Jangan aku dinodai. Oke. Di kobel. Kang Teo. Sistem percabangan untuk para selain tulang ikan apa yang bagus? Aduh, gue sih sebenarnya awam banget. Nah cuman kalau menurut gue buat beberapa varietas tuh yang bagusnya tuh trellis para. Nah itu tuh oke banget tuh. Teralis para. Iya, jadi kayak kalau misalnya lebih long itu gue ngelihatnya hasilnya lebih oke. Lebih banyak. Nah cuman ya. Minimal kalau misalnya panjang banget kan kita habis ya. Kita kan melihara kadang-kadang nggak cuma pengen satu ya. Betul. Tangannya 5, 6 gitu kan. Nah jadi kayaknya yang oke itu dia ada trellisnya saat gitu percabangan. Jadi dia sekunder dibikin trellis, udah trellis dipara-parain. Aduh gitu. Itu bisa. Kedompolan tuh lu kayaknya lebih catat Pak. Kalau dari Om Eki, selain tulang ikan apa? udah kejawab sama gua. Iya, dia sebenarnya udah dapet jawaban itu. Bener banget. Emang karena di YouTube gue juga pernah punya lah namanya Tajuk Tangerang Grab yang gue kasih nama sendiri ya. Gue kasih nama Tajuk Tangerang Grab gitu ya. Bener-bener di Tajuk trellis para. Karena apa? Nggak semua varietas anggur itu bisa dibuahkan di short gitu. Nggak semua. Kadang kita juga pengen dia ada di para tetap ada di atas, tapi juga pengen memiliki estetika yang cantik gitu. Jadi dia pakai trellis seperti yang diomongin Kang Teo tadi gitu. Tapi kita bisa men-setting di para gitu buahnya mau letaknya di mana. Biasanya kalau misalkan kita mau di long kayak banana, di
25, di 30 itu bisa di para-para. Nah, untuk jenis-jenis varietas yang susah yang kita bisa buahin di long, kenapa enggak trellis para-para? Jadi tujuannya gitu. Iya. Kalau misalkan kita pengen yang pendek-pendek ya kita pakainya si Jupiter atau segala macam Dickson yang bisa dibuahin pendek. Tapi bukan nggak mungkin si Jupiter dan si Dickson juga bisa dibuahin di panjang gitu. Bahkan untuk kuantitas atau jumlahnya bisa lebih banyak kalau di ya, setuju juga kalau para-para gitu. gitu. Jadi dari segi gede dan jadi dari segi size sama gede dari kuantitas lebih banyak gue setuju. Jadi gini nih, kalau misalkan Hasil lu di sepengamatan. trellis gitu, misalkan trellis lu itu cuma ada 7 tersier. Nah, kalau lu potong di pendek, lu kayak bisa dari satu tersier menghasilkan paling banyak 2 atau 3 gitu. Tapi kalau misalkan lu pakai trellis para-para yang pembuahannya di long, dalam satu tersier aja bisa nyampe bawa 10, 8, 7 dompol dalam satu tersier. Nah, itulah kelebihannya kalau kita selain irit tempat tentunya, itu irit tempat banget. Kalau misalkan tulang ikan kan kayak di para-para, buset, itu kayak makan tempat, kanan kiri. Minimal 2 meter ya. Iya, minimal 2 meter. Nah, untuk solusinya gimana? Kalau misalkan kita pengen punya tempat sempit, tapi kayak pengen tajuk yang rapih, tapi juga pengen pembuahan di panjang, tajuk trellis semi para-para itulah ininya. Tujuan. Menurut gue sih jawabannya itu udah yang paling tepat sih ya. Betul. Udah rapihnya dapat, buahnya dapat banyak, kita main di long juga bisa. Betul. Enggak cuma varietas yang long ya, varietas short aja bisa pakai tajuk itu dengan malah mendapatkan kuantitas jumlah buah yang banyak. Iya. Oke, next pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua menarik nih untuk Kang Tebi sama siapa? Kak Omarga. Duh, deg-degan ini. Punya Nijina nggak? Aduh, Ada nggak? Punya Nijina? nggak punya juga sebenarnya. Tapi ini pertanyaannya unik. Oke, pertanyaannya adalah berapakah klaster bunga yang akan dihasilkan oleh pohon anggur Nijina? Belum pengalaman sih sebenarnya. Belum ada pengalaman ya? Belum ada pengalaman, tapi pengalaman ngelihat sih banyak. Banyak. Enggak, Kalau terus nggak salah punya, punya kan bukan Haji Koli punya klasternya sih banyak ya, mirip-mirip sama Ninel dah. bawa berapa? Di tempatnya teman saya nih, Sayuti Malik. Halo Om Sayuti Malik. Yang kemarin diliput sama Om Atta Garden ya? Oh ya betul. Heeh. Beliau membuahkan Nizina di pot ukuran 60. Setiap tersier dia bawa bunga. Tapi ya seperti kayak Eki tadi, main aman. Dipanjangin dulu baru di atas. Jadi sampai dia begini, potongnya di situ. Jadi begini nih. Iya. Karena emang nggak semua varietas itu aman buat kita potong pendek. Kadang-kadang di powernya kurang dapet. Iya. Power kurang dapat, makanya dipanjangin. Ya kita main aman aja. Iya. Karena apa? Lebih dapat power ketika kita melakukan pembuahan di tersier yang lumayan panjang. Seperti itu. Karena nutrisi paling banyak di ujung loh. Itu manfaatin. Main Kalau lu aman. buang tersier terlalu banyak, kayak lu buang-buang nutrisi, jatuh kita potong aja gitu. Iya. Tapi ini menurut saya pertanyaan seperti ini harusnya kita lihat kondisi pohonnya dulu ya. Itu banyak faktor. Iya, jadi banyak faktor kan dia yang dia tanya itu berapa klaster bunga yang akan dihasilkan oleh pohon anggur Nijina. Jadi kita harus tahu dulu. By the way, PB 60-nya di atas tanah Bukan atau di PB atas di pot ukuran 60 di lantai. Oh, lantai. Dia cuma ada 6 tersier dan setiap tersier itu punya satu dompol dan dompolannya bagus. Nijina ya. Nizina. Itu varietas yang barengan Ninel gitu ya, Trans gitu. Dia juga bilang sih, Om jangan di bawah, jangan di 5 atau 9. Panjangin aja dulu, baru potong di bawah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ajeng Farah _2 kali. Om jar kasih ya sama Om Edwin. Ya, sesuai pengalaman aja ya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Pemupukan untuk awal penanaman apa aja Min? Om jar kasih, biasanya pemupukan untuk awal tanam itu seperti apa? Bibit ya. Bibit mungkin yang baru di grounding. Kalau Untuk masa vegetatif berarti intinya. Jangan dipupuk kimia dulu intinya. Ketika masih bibit. Iya. Ah. Jadi kita mengandalkan medianya aja dulu. Media tanam. Karena di sudah media kita buat. tanam itu kan banyak makanan enak untuk si tanaman itu, Sekali ya kan? sepertinya makanan lagi deh. Ayam. Salah satunya yaitu kohe kambing, ya kan? Iya betul. Dan unsur-unsur yang ada di tanah mungkin bisa bercampur dengan media yang kita aduk. Itu nggak usah kita langsung kita taruh di buru-buru gitu. Ya selang
kita harus memanfaatkan media yang ada di situ dulu. cadangan Iya. fisik media. Jadi biarkan si bibit ini memakan unsur hara yang ada di media tanam yang telah kita buat, karena kita buat media tanam itu dari beberapa kandungan organik seperti kotoran kambing, Iya. ikan bakar, itu udah banyak unsurnya. Selain itu juga kita melihat adaptasi si perakaran dulu. Betul, setuju, gue setuju. Kalau kita langsung pupuk aja pupuk kimia, buat apa kita kasih pupuk organik yang ada di situ? Betul. Salam organik. Salam organik. Sekali organik. Nah, ini menarik nih tentang organik, nanti ada pembahasannya. Tapi pertanyaan tambahan dari gue ya, kapan Om melakukan pemupukan untuk si bibit itu? Kapan kira-kira? Harus dipupuk kimia ya? Itu 1 bulan lah. 1 bulan setelah tanam. 2 bulan ya. Pokoknya setelah kalau misalkan bibit itu kadang kita nanam itu kadang belum ada sulur atau memang setelah ada sulur, otomatis kita harus melihat pucuk yang aktif dulu. Nah, Kalau pertanyaan. pucuk aktif berarti perakaran juga hidup udah. Gitu aja. Gimana? Tandanya dari Yang lain pupuk. setuju? Setuju. Om Edwin, kalau Om Edwin gimana? Sama. Iya, nggak ada debat itu. harusnya gitu. Harusnya begini. Oke. Harus gua tambahin. Bisa Iya, gua tambahin. boleh, silakan. Jadi gini, kalau kita nanam bibit, kita harus tahu karakter dulu. Udah bawa pisau. Lihat bang, Jadi lihat bang. yang namanya cutting itu ya, nutrisi bawaan cutting ini penting banget ya. Cutting. Nutrisi bawaan Nggak cutting. iklan kan? Nggak iklan kan? Nggak iklan tutupin. Nah, nutrisi bawaan cutting itu kan di dalam ini punya nutrisi. Kenapa si entres bisa tumbuh? Kenapa akar bisa tumbuh? Kalau nggak ada nutrisi nggak mungkin tumbuh. Nah, kalau nutrisinya ini belum habis ya memang pupuk kimia itu jangan masuk dulu. Ciri-ciri bibit yang udah bisa siap di pupuk kimia, kalau misalkan dia akarnya udah bener-bener coklat, udah bagus loh, udah mampu menyerap nutrisi secara sempurna. Tapi kalau misalkan kita contohnya kayak grafting sisip, akarnya masih putih, nah itu belum siap untuk pupuk kimia. Ya masih umur sekitar 2 mingguan lah, 3 mingguan tuh baru masih ke akarnya akar putih, atau bisa disebut juga akar sekunder, belum tersiernya belum ada. Ya. Nah asalkan yang tugasnya untuk mencari makanan itu bukan akar sekunder, tugasnya akar sekunder itu menumbuhkan tersier. Nah sementara tersier ini adalah akar tersier ya, akar serabut-serabutnya itu tugasnya untuk cari nutrisi gitu, untuk cari nutrisi. Nah kapan waktunya ya? Kalau misalkan itu akar-akar udah siap, udah coklat gitu. Nah udah coklat, barulah kita bisa masuk pupuknya. Asal jangan sekali-kali kalau masih bibit, dia boleh sih pakai kimia, tapi jangan yang berlebih dengan dosis. Misalkan 1 sendok untuk 5 liter itu tinggi banget. Itu untuk pohon untuk umur 1 tahun. Nah kalau misalkan dia udah gede umur 1 tahun segitu nggak apa-apa. Kalau masih kecil cukup 1 sendok 20 liter, lu kasih setiap 3 hari sekali. 1 pohon misalkan lu kasih setengah gelas, misalkan dalam posisi bibit ya. Iya. Setengah gelas, oke aman. Karena gue udah melakukannya. Contohnya kayak gue kayak abemik, gue coba masukin juga itu pupuk kimia termasuk banget tuh. pupuk kimia ya. Pupuk kimia walaupun dia sifatnya alami juga, tapi tetap dimasukkan ke pupuk kimia karena pengolahannya rata-rata kimia. Nah untuk NPK juga nggak apa-apa sebenarnya, Aman tapi dosisnya kecil, dikit aja gitu. Nah, kalau misalkan apa sih media tanam? Emang di media tanam itu ada nutrisinya. Media tanam adalah tempat berlabuhnya akar, hanya tempat berlabuhnya akar gitu, hanya tempat. Nah dia juga butuh nutrisi. Bibit kagak ada nutrisinya, susah naiknya. Nah kenapa? Ada juga nih bibit dia bisa naik karena apa? Nutrisi bawaan cuttingnya banyak. Kalau kita dapat si cuttingnya itu nutrisi bawaannya sedikit, ya pasti ada kejadian yang namanya bibit stuck. Nah, kalau bibit stuck mau nggak mau, pohon dituntut untuk akar yang sedikit, nyedotnya sedikit, daun yang sedikit, fotosintesis sedikit. Dia ngumpulin lagi nutrisinya di dalam batang untuk numbuhin apa? Numbuhin akar dulu. Akarnya udah banyak, barulah dipotes pucuknya, numbuh lagi dia. Itulah yang terjadi. Oke, cukup. Paham? Bisa dipahami? Paham. Sedikit ganggu bang ya? Gue nambahin. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai pukim di awal pun itu tuh aman banget. Nah, Gue udah pernah nyobain ya. Misalnya bibit di polybag. Bibit di polybag usia 2 bulan atau 2 bulan setengah. Kita kasih yang, sorry sebut merek ya. iya nggak apa-apa. Gue pakai Merauke aja ya. Pakai Ada Merauke jadi atau Patani Rusia gitu ya. Iya. Bukan yang subsidi nih ya. Bukan. Bukan yang Ponska atau subsidi. Setengah sendok makan bibit masih sekitar sejengkal gini nggak mati. Dikocor tabur. Oh ditabur. Gue tuh karena kebanyakan jadi karena gue mainnya tabur-tabur gitu nggak kocor, susah gitu kalau gue effort banyak ngabisin waktu. Jadi kalau misalnya kita kasih NPK sekalipun nih si tanaman anggur, kalau gue ngerasanya dia aman nih mau bibit. Tergantung kita mau santai, mau slow atau
buru-buru. pengen kejar tayang nih ya, pengen garasinya teduh, pengen biar tetangga percaya lu ngapain sih selama ini tiap hari aja nongkrongin sesuatu benda gitu, lu kayak memuja yang baru, sholat sehari 5 kali, lu liatin tanaman anggur 10 1 kali kali 24 jam. Balik kerja liatin. Iya, pergi kerja lihat, pulang kerja lihat gitu kan, tergantung gitu. Nah cuman perbedaannya lagi, gue perhatiin juga, kita kadang-kadang nanam di pot atau di planter bag, kita nanam di grounding. Nah, Kalau di pot itu menurut gue kayak kita melihara burung di sangkar. ya, Mau nggak mau Kasih kita makan rutin harus ngasih minum, ngasih makan. betul. Setuju. Terbatas. Nah itu dia yang menurut gue agak nggak mungkin nih, kalau misalnya kita main di pot tapi kita nggak consistently ngasih makan kayak kita kayak ke burung, ke kucing atau ke kelinci di dalam kandang. Itu dia permasalahan kalau di pot sama planter bag. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman anggur itu perlu kita ketahui, di Cina ada yang 100 tahun masih berbuah. Ya. Ada yang di Amerika udah berapa ratus tahun, 300 tahun kalau nggak salah ya udah berbuah ya. Cuma baca-baca doang, denger dari temen. Ibaratnya 3 tahun itu atau misalnya 6 bulan itu dia masih bayi, udah kita dikasih timbel gitu loh. Ngerti nggak lo? Ngerti. Menurut versi gue ya. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu, padahal udah tertulis Nah, unsur MKP itu di merek ini M-nya berapa, K-nya berapa gitu ya. K-nya berapa, P-nya berapa, M nggak ada yang mono dia. K-nya berapa, P-nya berapa gitu. Di karate boron itu udah tertulis tuh. iya. N-nya berapa, CaO-nya berapa, B-nya berapa ya. Jelas. Udah ketulis. Terus udah ketulis juga di KNO3 tuh unsurnya nitratnya berapa gitu ya, nitritnya berapa ya. Udah ketulis semuanya ya. Melalui tahap uji. Iya. Nah, jadi yang selama ini kita, menurut gue ya, menurut versi gue nih, yang menurut ini kesalahan yang gue lakuin adalah bayi sama gue dikasih timbel. Itu dia. Keselak. Iya, belum saatnya Belum gitu. saatnya. Belum saatnya, jadi bertahap. Kecuali kalau bertahap ya. Nah, Kalau bertahap, promina dulu gitu kan, sama Bubur buah-buahan di blender dulu. bubur. Iya, bubur gitu. Baru dia naik. Ya intinya kita main aman ya dari step yang dosis terendah aja dulu. Iya. Ngeraba. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga ngelihat sesuai dengan pengalaman kita kasih segini, oh aman. Oh berarti nanti berikutnya bisa kita coba lagi. Untuk lebih universal ya. Universal. Kalau misalkan kita ngasih, ini kan pengertiannya takutnya yang mendengarkan pemirsa di rumah ini. Iya pemirsa. Oh Halo. berarti nggak pakai pupuk nggak apa-apa. Takutnya seperti itu. Oh iya. Takutnya ya kan melintir kan. Iya. Kita Oh dengan berarti kata Om Tio aja boleh kan. tapi dengan catatan takaran bijak aja. Ya lebih baik kita garis besarkan lagi, garis miring. Lebih baik jangan karena kita nyari aman. Iya. Kalau misalkan kita ibaratnya yang udah berapa kali nyiram, oh aman nih. Takutnya yang di rumah baru cuman 1 pohon beli, kita siramnya layu, ya kan? lebih baik kita udah deh siram pakai ini aja Pak. Main aman aja. Nggak usah pakai kimia dulu. Untuk pohon bibit ya, pohon bibit yang ada di planter bag, yang ada yang di pot-pot 50 kayak beli bag. Tahan dulu aja, kita nikmatin apa yang ada di media dulu. Kalau misalkan emang udah kelihatan, oh bagus nih, baru 1 bulan. Atau enggak kelihatan, oh ini dia udah nggak ada pertumbuhan nih. Nah, Gitu. Kemungkinan kalau itu ketelatan mungkin kalau itu. Iya. Paling enggak sebulan lah udah Iya, cukup. Oke, ini versi, jadi biarkan pemirsa yang ada di rumah ini memilah gitu, mencerna gitu. Iya. Tapi Kang Pebi ada tambahan kan nih selaku Oh, saya mah setuju sama ini Om beliau. Eki. Nah, Jadi karena saya udah alhamdulillah bibit juga banyak ya, Iya. jadi perlakuannya juga udah sering mengulang gitu. Memang untuk kalau saya sih mulai dari tancap batang ya, tancap cutting gitu. Awalnya nggak pakai pupuk karena belum ada akar. Betul, Jadi biarkan aja netral gitu ya. Dan salah satunya juga kita harus pandai-pandai memilih media ya. untuk awal-awal ya. Jadi kalau saya itu tanpa ada campuran kohe untuk awal gitu. Jadi itu hanya pure aja sekam bakar ya dari pot yang kecil gitu ya. Pot apa ya disebutnya?
Polybag. polybag. Jadi lupa. Logis ya. Dari polybag yang kecil itu hanya itu aja. Gitu. Sekam bakar Hanya aja? sekam bakar aja. Enggak ada Kenapa tambahan pakai lagi? kohe, Kang? Orang-orang pada tahu nih. Kenapa sih kok media tanam di awal kok nggak pakai kohe? Karena kohe itu ada apanya. Gitu. Ada apa? Pada intinya sih kita jaga aman aja ya, karena ya kalau secara lab saya juga nggak tahu ya. Karena kita Bisa bukan tahu, orang Saya tahu, Kang. Gimana? Karena di kohe itu ada banyak bakterinya. Iya. Ketika Ya. di bawah itu dibelah kan, potong itu, bakteri bisa masuk. Mengakibatkan apa? Kalau bakteri busuk, busuk. Itu yang terjadi. Akar muda rentan banget kena Ya. bakteri busuk itu. Kenapa? Jangan pakai kohe di pembibitan. Kalau buat topping gimana Ki? Kalau buat topping gue selama ini melakukan itu. Ya nanti aja kalau ini Kilo mah kurang setelah kalau ada udah akar. ada akar udah tumbuh mah ya Iya, mungkin kalau nggak udah- masalah. Ya. Kalau topping kalau misalnya udah 3 bulan aman kan? Nah justru gini, kalau untuk semai itu bagusnya malah banyak air untuk semai itu. Cuman bukan berarti, tapi dalam syaratnya media itu harus poros. Poros. Steril, terus Iya. air nggak apa-apa. Heeh. Jadi airnya bukan air mengendap ya. Kalau air mengendap sih nggak apa-apa asal 3 hari udah kering gitu. Iya. 3 hari udah kering isi lagi gitu. Tapi kalau misalkan seminggu, 2 minggu gitu aja ya asam. Asam jadi. Ya jadi jatuhnya itu nggak bagus Ya, ada juga. proses kimia di situ Iya. ya, kalau misalkan terlalu lama mengendap. Betul. Makanya kita kalau bikin bibit harus poros banget ya. Tuh. Setuju. Mm. Sama saya juga melakukan untuk pembibitan itu cuman 2 bahan aja, sekam bakar dan humus bambu. Ya. Itu yang saya lakukan, ya alhamdulillah terbukti. Ini baru 2 pertanyaan loh. Mudah-mudahan kalian sabar ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin ini yang khusus yang main di pot kali ya. Om minta tutorial pangkas anggur di dalam pot ya. Mungkin kalau tutorial pemangkasannya kita nggak bisa ya. Cuma mungkin gambar secara jelas aja kalau di pot itu pemangkasannya seperti apa sih. Gitu. Yang main di pot, Kang Teo, Pemarga. Siapa yang main di pot? Oh, Om Jarkasi. Silakan. Pangkas pembuahan. Yang ditekan pangkas pembuahan dalam pot itu seperti apa? Kalau pangkas pembuahan itu kita awalnya kita harus bikin tajuknya dulu. Tajuknya Tajuk dulu. di pot itu kan ada yang satu lingkaran itu ibaratnya satu deck. Iya, satu Satu dek. deck itu lebih ideal ya. Untuk mendapatkan satu deck itu kita harus memanjangkan. Awalnya memang melintirkan dulu. Oh, diputar-putar dulu. Jadi pada saat kalau versi saya Iya, ya, versi-versinya. saya lingkarin dulu. Kalau misalkan udah sampai ini, tetap untuk yang si tersier itu dari awal kita udah dibentuk. dari tunas air, udah dibentuk. Seiringnya waktu kita tetap kita ekskobrik yang bagian-bagian mana yang kita nggak pakai, Ya. kita potes, yang mana kita pakai ya kita urus gitu sampai dia panjang. Untuk batang yang memang udah sesuai, misalkan batang sekundernya udah sesuai dengan apa yang kita mau, ya baru kita pangkas untuk mendapatkan satu deck itu, satu lingkaran. Dari satu lingkaran itu kita dapetin berapa tersier, mungkin itu 8 tersier kali ya, Ya. 8 tersier. Nah di situ sampai kita panjang, barulah kalau memang udah batas yang kita tentukan satu seukuran pensil ya minimal, dan batang juga udah coklat, tapi batang agak kuning juga masih bisa itu dibuahkan. Masih bisa. Baru deh tergantung jenisnya apa. Kalau untuk pemotongan sebenarnya tergantung jenisnya, di mana dia Karakter ada pembuahan. karakternya beda-beda, misalnya ada di Potensial. spur, ada di long, di mana aja Pada intinya sebenarnya. sama aja berarti ya, mau dia tambulan pot atau maupun dia di Ya, rolling sama aja. sama aja ya. Bisa long, bisa spur gitu Ya. aja. Tapi saran saya sih sebenarnya kalau untuk ini versi saya ya, kalau untuk tambu lampot lebih baik kita main varietas yang di short. Karena kan kalau kita main di long nanti dia tajuknya keluar lagi. Paling 5 lah ya. 5, ya kayak Paling panjang, Jupiter, paling panjang 5 lah ya. 5. Karena kalau misalnya kita nanti membuahkan di 8, ini tingginya 8 segini lah, kita asumsikan segini ya. Nanti dia bawa buah, nanti si tajuk mau kemana lagi? Apalagi nanti di dalam pot ya. Kalau kita buatnya Daun tambah bawah pot udah hilang, daun bawah udah hilang, daun atas buat fotosintesis kurang ya. kurang untuk pematangan ya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada lagi tuh untuk tajuk tabula pot yang agak sedikit unik. Apa tuh? Dia sebutannya ceker ayam. Oh, ceker ayam. Oh, ini ceker ayam, ini tamonta. Tamonta grup. Oh, tamonta ya? Iya, ntar Oh, tamonta. saya pernah lihat itu tamonta. Kira tuh tomato gitu. Paling juga itu pembatasan tersier ya. Kalau di pot itu. Iya, pembatasan tersier, nggak bisa dilarin gitu aja. Tapi lebih cantik Efisien, lagi dia efisien. tulang ikan. Tulang ikan. ceker ayam. Ceker ayam. Nah. Ceker ayam itu misalkan 5 ya. 5. 5 ceker.
5 tersier berarti. 5 tersier. Dia dari bawah ke Tinggi, potong. Potong. Dari Pecabut. pecabut baru dia. kita pilih 5 Pilih 5. tersier. Jadi kelihatannya ideal dan buahnya itu adanya di sini semua. Di bawah di bagian ya jalur satu lah. Iya. Banyak lah, nanti kita buat ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Cakep tuh, cakep. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan buat si tambu lampot ini? Banyak. Coba. Banyak tapi banyak aja. Jadi kalau kita Agak majuan, Bapak. Gini ya, Pemirsa. kita main tambu lampot itu ada banyak banget. Jadi lu mau main tambu lampot itu kayak lu dipaksa untuk berpikir, untuk berimajinasi bagaimana tambu lampot ini lu setting pembuahannya gitu. Kesaran gua kalau misalkan bukan hanya short, kalau bisa cari varietas yang bener-bener genjah dulu. Nah, jangan lu cari bikin tambu lampot terus pakai varietas yang susah dibuahkan langsung kayak MF, kayak Reko Petung dan sebagainya yang susah-susah dibuahkan gitu, yang lumayan sulit dibuahkan. Nah, lu kalau mau bikin tambu lampot cari yang genjah-genjah dulu, yang gampang-gampang. Yang contohnya ya kayak Trans, ya Jupiter, ya Dixon, ya apa nih, Hinel apa segala macam itu yang pertama syaratnya. Nah, terus ada banyak cara, lu numbuhin dulu panjang ke atas. Kalau misalkan batang coklatnya udah sesuai dengan lingkaran lu, baru lu potong pas di batang coklat, baru lu bentuk, bisa lu numbuhin tersiernya dari bat. Atau ketika lu pruning, lu potong begitu, dia numbuh dari bat, malah bawa bunga, itu juga bisa. Langsung Cara jadi seperti itu tersier. bisa. Atau lu numbuhin dulu tunas airnya lu esel break, di tunas air pun punya kesempatan untuk mengeluarkan bunga, baru dilingkerin, itu juga bisa. Jadi mau kayak gimana pun bentuknya itu sesuai imajinasi lo. Iya. Nah, kalau menurut gue sih kayak kalau misalkan yang bentuknya umum gitu ya, tambu lampot pada umumnya yang seperti dibilang Om Jarkasi, memang caranya seperti itu. Tapi kalau bisa sih cari cara-cara yang lebih baru lagi biar makin indah tambu lampot di Indonesia gini. Jadi selalu cari yang baru gitu. Semakin banyak kan beraneka ragam gitu kan, keren gitu. Iya. Kayak gue bikin kayak Tamon Tagreb. Kenapa gue juga ngikutin yang orang lain gitu, tapi gue juga bikin suatu inovasi yang baru supaya apa sih? Supaya menginspirasi orang-orang supaya dapat tajuk yang baru-baru gitu. Karena untuk tambu lampot itu ilmunya kan tinggi banget. Ada yang tambu lampot dipakai buat teralis kayak di tempat Pak Toto, mundur cakep banget kan, teralis kayak begitu kan juga bisa kan. Nggak harus melingkar kan, dibikin teralisin bisa. Arga pun bikin dari teralis itu. Jadi tambu lampot pakai teralis ya, yang Jupiternya ya. Bisa gitu. Jadi bagaimana inspirasi kalian semua aja mau bikin tambu lampot, asalkan itu yang namanya tambu lampot kan pohon gak gede-gede. Ya. Bukan bonsai tapi tambu lampot tanaman buah dalam pot kecil gitu. Nah, itu doang sih. Ya, thank you. Ya. Itu yang saya suka dari anggur sih sebenarnya. Anggur itu tanaman yang paling fleksibel. Ya. Mau dibentuk apapun, mau tajuknya seperti apa, mau diliarkan seperti apa juga dia Tergantung bisa imajinasi. berbuat. Tergantung imajinasi. Kita mau buat nih modelnya kayak tangga nih, ya bisa aja. Anggur itu bisa. Makanya saya suka dari anggur itu. Setuju. Jiwa seni bisa mengalir di tambu lampot. Nah, itu dia. Gue mau nambahin dikit. Bener kata Jarkasi. Jadi kayak tergantung varietas pangkas di tambu lampot itu. Ya. Kayak gue sama Arga bersepaham, kita baru nih melihat ya, kita kalau gue sih memang baru ya pemula gitu, tapi kayaknya di otak gue DP itu nggak mungkin di sistem trellis gitu ya, Nggak bisa. di bookkeeping gitu ya, Iya, iya. nggak bisa di trellis, nggak bisa di pot. Dia Iya. paling batu. Iya, dia paling batu banget karena dia mau kayak gimana pun itu pasti nongol Nyabang-nyabang. buah itu di tunas air. Hahaha. Nggak mungkin itu dari bat tiba-tiba bat pecah. Susah. Bawa buah. Buah-buah tuh kayak jarang gua nemuin DP kayak begitu. susah. Nah, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman di rumah punya imajinasi yang lain sehingga bisa mewujudkan DP di tambu lampot dan cantik. Iya. Mungkin karena ngomongin masalah tajuk, ngomongin masalah pemupukan, ngomongin masalah pangkas, setiap varietas tuh beda-beda. Gue semakin ada varietas baru, gue semakin anjir, gue bego banget ya. kayak ngerti nggak? Iya. Ini apaan? Ini kok keluarnya di sini gitu. Ngaturnya susah, Iya. ngaturnya susah. Gue semakin lama kenal anggur tuh, kalau dulu gue ngerasa gue pinter, Iya. semakin kesini tuh gue bego banget ya. Gue semakin tahu tuh semakin bego gue. Loh, ini apa lagi gitu? Ini apa lagi kok gini gitu? Ini begitu gue pelihara. Restorasi belum tamat ya. Iya, yang belum tamat, kayak mungkin Jakarta Ninakin belum tamat gitu ya. Di Bandung tuh Horas Karasi tuh belum tamat gitu, kayak lu buah ini gimana ini pot.
Jangankan gitu Catmon sapi aja, Anda beruntung, Anda berhasil buah. Anda belum beruntung, Anda tidak dapat buah, gitu kan? Itulah karakter ya. Iya. Untuk memahami satu karakter itu susah banget. Susah. Satu susah. varietas karakternya aja kita harus benar-benar pahamin. Iya. Kayak misalnya Trans, dia main potes pucuk, ada lagi potes pucuk, ada lagi, tapi dia Batang dirapiin tua. tajuk mau. Dirapiin tajuk mau. DP cobain, Pak. Itulah. Ya, dia lanjut. Ruwet kan mikirin anggur? Jangan sampai kalian tenggelam. Next, pertanyaan ke berapa ya tadi? Keempat ya. Sekarang pertanyaan kelima. Ini mungkin ada yang ngalamin ya. Dari Ita Febria, kalau batang anggur, bentar. Sorry. Ini pertanyaan kelima dari Ita Febria. Kalau batang anggur berlubang dan keluar getahnya, itu kena hama apa dan obatnya apa? Penggerek. Kemungkinan penggerek ya. Ya kemungkinan besarnya penggerek ya, kalau itu berlubang terus berlendir itu kan karena berlubang itu jadi nutrisi Lukanya keluar keluar. gitu. Iya. Enggak. Gitu sih biasanya penggerek. Penggerek batang. Kalau obatnya tadi nanyain apa? Obatnya. Kalau yang biasa saya lakuin ya, itu cuman kita ambil lidi, pakai insek, colokin di situ. Inseknya merek apa aja? Bebas. Kalau insek sih Yang Om Paika apa? Abamectin yang dia pakai. Abamectin. Pramolis, yang kayak gitulah. Agrimet. Pada intinya masih sama aja mungkin ya, karena dosisnya aja tinggi, karena saya kan nggak campur air. Sepakatan murninya. Sepakatan murninya, tapi hanya ujung itu aja ya. Pas masukin ke lubangnya. Jadi hanya jarum aja, seujung jarum itu aja gitu, udah mati. Di pas lubangnya ya. Pas lubangnya. Next, pertanyaan ke-6. Sistem single cordon bisa dipakai tanpa greenhouse kah? Bisa. Udah saya jawab. Sangat bisa. Anggur Valid tuh mau debat itu. valid atau debat. Anggur tuh ya sebenarnya untuk greenhouse ini apa sih namanya? Fleksibel ya. Boleh kalian menggunakan, tidak wajib hukumnya gitu. Hanya menghindari ketika kita di musim hujan. Sambil nyobain ini boleh ya? Boleh sambil. Itu hasil panen di tempatnya Eki. Awan dulu. Serius sih. Ngomong Serius dia memang nanam melon. bajunya beda sendiri warnanya. Oh iya sih. Ini warna hitam. Oh iya hitam. Oh iya. Gue lupa nggak pakai. Yang saya di apa namanya di Bandung kita waktu itu hitam semua ya. Karena tuan rumah saya beda sendiri. Ini itu sama. Ini kita nggak janjian ya. Sama ya. Lu nggak ganti baju ya? Nggak pada ganti baju ya? Ganti baju dong. Next, pertanyaan berikutnya. Punya varian katra nggak bang? Varian katra itu termasuk varian yang mudah berbuah atau enggak? Kang Teo, mangga disanggakeun. Nah ini tuh lucu banget. Gue katra tuh kayak di gue ya valid nggak valid. Kalau gue sih ngelihat based on name tag aja ya. Based on name tag. Sesuai dengan name tag gitu ya. Iya sesuai sama name tag. Nah kalau ngomongin katra secara general yang di gue ataupun di yang lain, kayaknya semua anggur bisa berbuah. Katra ini menurut gue juga yang gampang berbuah. Genjah karakternya. Saya juga kebetulan punya katra. Ini kan sebenarnya notabene pohon sakit, cuma saya ingin membuktikan validitasnya gitu. Karena kan memang berbeda. Dan di sini dipangkas si katra itu dipangkas di mata tunas ke-1. Tujuannya sih awalnya foundation pruning. Dia bawa bunga masing-masing tersier. Bikin arem. Mau bikin arm niatnya. Nah di bagian depan itu saya celup GA3, khusus bagian depan aja. Bagian belakang nggak saya kasih GA biar tahu perbandingannya. Tapi nyatanya yang bagian belakang yang tanpa GA3 itu rontok. Yang Pembuahan pertama atau pembuahan berat? pertama Pak. Tanpa GM malah rontok. Tanpa GA malah rontok. Kok tanpa GM malah rontok? Perlakuan pupuk gimana perlakuan pupuk? Gue balik nanya nih, balik nanya. Perlakuan pupuk saya sebelum pemangkasan. Setelah pemangkasan pas buah jadi berry baru saya masuk ke NO3 Pak. Bisa juga ada yang gitu. Laura kayak gitu. Ini nggak pakai GA gitu. Kemungkinan juga karena gara-gara busuk akar Pak ya. Karena saya ngelihat nggak pernah bisa ngebuahin. Karena saya ngelihat si pohon si katra ini karakternya sama waktu si Ara 15 waktu itu berbuah. Saya bongkar medianya ternyata busuk akar. Nah ini juga kemungkinan. Jadi ini saya pertahanin selain saya nyoba validitasnya. Kedua juga saya pengen coba ngobatin. Gitu. Jadi jawabannya sebenarnya katra itu genjah atau tidak? Genjah. Nah ini kita based on name tag ya. Soalnya kita nggak tahu. Oke, genjah. Tapi saya pernah mendengar ada katra yang di pruning nggak berbuah. Kamu tahu tentang orangnya kan? Karena apa penyebabnya? Jadi gini, untuk varietas gitu ya, ini gue jelasin. Jadi untuk kalau misalkan lu dapat kabar kalau varietas ini susah berbuah gitu, Jadi lu nggak bisa
ngebuahin kalau misalkan dia dalam keadaan kurang dapat cahaya matahari. Nah, kalau misalkan udah terbukti emang dia nggak genjah gitu ya, atau susah berbuah gitu, paling enggak itu lu taruh di tempat yang banyak full simatnya biar dia bisa berbuah. Udah nggak genjah tapi nggak dapet simat, itu akan lebih parah lagi nanti. Gitu. Ada kejadian yang orang nanam katra tapi dia kehalangan gedung, jadi cuma berapa jam doang dia kena mataharinya, dia nggak berbuah juga. Iya, betul. Yang penting asalkan dia kena matahari full simat, Betul. pasti. Ada bisa beberapa berbuah. varietas yang minim simat tapi bisa buah. Tapi ada beberapa varietas yang emang harus di atas 5 jam baru bisa berbuah. Iya. Ada pengaruh banget simat itu. Tapi juga ngomongin genjah nggak genjah, gue juga pernah cerita kan di tempat nenek gue sendiri, Ninel dan Trans di pruning nggak buah. Ninel dan Trans, guys. Gua Ninel kagak buah. Pohon dah segini, tanya aja kayak segini nggak buah. Tapi sih gue sih yakin itu bukan Ninel sih. Kalau daun sih emang daun Ninel banget tuh. Waktu itu Ki yang gua kata lu. Nggak buah. Diduga coklat. Kalau kalau Bisa misalkan jadi sih kita coklat ngomong masalah Ninel ya, daun yang seperti Ninel tuh di anggur tuh banyak banget, mirip banyak banget gitu. Jadi kalau misalkan masalah nemtek ketuker-tuker gara-gara anggur Ninel ya wajar aja. Wajar. Daunnya banyak atuh. Dan akhirnya gua ganti leher. Coklat mirip. Gospi mirip. Gospi mirip, Ninel juga. Terus Giovanni mirip. Oke, next. Nah kalau gini juga mirip. Pertanyaan dari Tamspri. Bang, cara supaya mata tunas bud tersier tumbuh serempak gimana ya? Nah, sebelum yang lainnya jawab, gue pengen jawab dulu ini. Ini salah satu di Indonesia, PR buat orang Indonesia, cari zat yang bener-bener ampuh untuk menumbuhkan bat selain sitokinin atau CPPU. Iya. Gua rasa di Indonesia belum ada itu yang bener-bener ampuh gitu ya. Kalau misalkan emang cuma faktor kebetulan mungkin bisa. Tapi kalau yang bener-bener ampuh, segala merek gue udah coba. Nah makanya gue pengen orang-orang Indonesia itu tolong dong kasih tahu yang misalkan bener-bener udah emang bener ampuh ya, bener-bener rata tersiernya gara-gara produk itu apa gitu. Gue pengen tahu banget gitu. Mungkin Omarga bisa nambahin Omarga pakai Paom. Jadi ceritanya begini, kalau kan buat kita mau ngebentuk tersier secara serempak dari bud, itu sebenarnya bukannya karena obat. Itu ada Nutrisi. 3, ya betul. Ada beberapa PR yang harus kita penuhi, beberapa syarat. Salah satu syaratnya itu harus kita bikin pohon sesubur-subur mungkin. Sehat. Tanpa pohon subur, kita mau pakai obat apapun, mau pakai daun macam apapun, ya daun kita emang buat ngebantu aja, tapi nggak jaminan bahwa kita menggunakan daun itu bisa memecahkan bud secara serempak. Mungkin bisa aja tumbuh, Bisa aja tumbuh cuman nggak di depan nasi doang. Ya biasa di depan doang tuh. Karena doang. apa, nutrisi itu emang adanya di depan kan, lebih deras gitu. Tapi kalau kita mau menumbuhkan secara serempak bisa aja, tapi ada beberapa syarat. Satu, syaratnya harus bikin pohon sesubur-subur mungkin. Ya. Kedua, dengan catatan syarat pohon benar-benar cabangnya itu, kordonnya itu sudah agak tua, agak tua. Minimal sepensil. Kalau kan dia belum sepensil, tapi pohon subur, andaikan dia belum ngayu, tapi itu pohon subur bisa juga. Intinya dengan syarat pohon itu subur. Ya, karena lebih gampang Bukan karena obatnya. mecahin bat pas Betul, lagi hijau ya. Lagi hijau, betul. Nah, ini berbicara mecahin bat pakai menubuhin tersier pakai bat ya. Iya. Kadang juga kita saya pribadi ya, Betul. kalau saya ngebentuk tersier itu kan dari tersier nih. Nah, agak kesulitan juga menumbuhkan tersier dari tunas air ini untuk tumbuh serempak karena kan Betul. tunas air kan tumbuh lebih awal, lebih dulu gitu. Nah, biasanya untuk jenis-jenis tertentu itu tumbuhnya nggak serempak. Nah, itu mungkin yang bisa jadi PR. Nah, itu dia, intinya itu aja. Dan ada beberapa varietas juga ngerasa nggak, misalnya dia tunirnya udah kita stop di sini. Ya. Tumbuh lagi udah kita potes lagi di sini. Tumbuh lagi dia potes lagi di sini. Vigor tunir yang ini gitu, ngerasa nggak? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ini sekunder nih. Ya. Ini tersier ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya. Jadi dia nggak suplai nutrisinya nggak ke ujungnya, tapi dia nggak tahu kenapa kayak pilih kasih ke tunir yang itu doang gitu. Malah yang dekat gitu. Iya. Dekat. Ide Itu itu yang- saker bukan? Iya. Jadi kayak mirip saker. Jadi kayak dia nyedotin nutrisi Iya. gitu ya. Tapi si tunas air itu tuh, itu udah di sekunder Pak. Misalnya kita bikinnya tulang ikan ya, kita tulang ikan gini gitu ya. Either itu yang di dekat si belokan atau itu yang di ujung. Oh gitu. Biasa dia lebih dominan di belakang atau di Iya. depan gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang si tunas air itu ukurannya udah sama yang kita sebut tersier, udah sama kayak sekunder. Kadang-kadang suka nemuin nggak di gitu atau di tempat gua doang? Sering. Itu buat beberapa Iya, sama-sama. Sama ya.
Tadi pertanyaan ke 9 ya. Sekarang pertanyaan ke berapa sih ini? 10. Oh, udah 10 ya? 11, ada 11 pertanyaan. Ini pertanyaan yang berikutnya, masalah apa yang paling susah dihadapi di tanaman anggur? Berarti ini universal ya, maksudnya Kang Teo, masalah apa sih yang paling susah dihadapin gitu kan di tanaman anggur? Gitu. Nanti si Eki apa. Kalau di gue permasalahan konsisten. Di saat kita ngerawat cuma 5 tanaman atau di bawah 5 gitu ya, itu kita gampang buat konsisten. Tapi kalau misalnya kita nggak puas sama beberapa varietas, karena kan anggur gitu ya, udah ngeboin yang ini ternyata seru, pengen nyobain varietas itu gitu ya. Kita udah punya lebih dari 15 varietas, itu tuh kayak konsisten itu yang sulit. Apalagi kita nggak punya asisten kebun, itu yang paling susah. Betul. Karena menurut gue di saat kita ini, gue kadar keimanan aja naik turun ya, kadang semangat kadang enggak gitu kan. Sama Pak. Apalagi kita ke anggur gitu kan, Iya. kadang-kadang kita lagi cinta-cinta banget, kita semangat sampai bikin oke, gue tambah lagi GH di atas karena kasihan bibit-bibit gue misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi drop gitu, lagi kurang semangat, kita jadi kurang nyiram, tanamannya jadi pada layu apa segala macam. Jadi menurut gue yang paling sulit di anggur adalah diri kita sendiri ngalahin gimana kita harus konsisten. Betul. Menurut gue ya itu. Kalau menurut gua yang paling susah adalah segala di anggur, alhamdulillah ya, gua udah bisa maksudnya masih bisa kita tanganin dah. Tapi satu yang nggak bisa kita tanganin, Apa tuh? simat kurang. Oh, Udah itu kagak bakal bisa, udah mau gimana, mau pupuk harga seberapa pun itu udah sulit, mau pakai lampu berapapun udah sulit. Kalau udah simat kurang, lebih baik gue pindah cari lokasi yang ada simatnya. Oke. Kang Febi, Kalau saya tadi konsisten itu yang susah. Ya. konsisten. Karena memang ya konsisten itu aja dulu yang menurut saya ya paling penting dulu gitu ya. Nomor 1 konsisten dulu. Kalau udah konsisten mungkin ada PR yang lain gitu. Baru kita tahu apa permasalahan selanjutnya gitu. Kalau kita konsisten ngeliatin pohon nih perkembangannya kayak gimana, oh ini kurang ini, oh kurang ini. Kalau kita nggak konsisten kita nggak tahu. Yang paling penting itu kan apa ya, pemupukan tadi rutin. Kalau misalkan kita mupuk seminggu sekali ya rutin seminggu sekali. Kalau kita insek seminggu sekali ya rutin juga gitu. Terus untuk pupuk daunnya juga seminggu sekali ya rutin juga gitu. Nggak bisa 2 minggu nanti sebulan gitu, terus sekian hari lagi beda-beda. Itu kurang bagus menurut saya ya. Mungkin yang lain beda-beda mungkin ya. Tapi menurut saya sih itu. Masalah apa yang paling sulit dihadapi Bapak? Kenapa bengong Bapak? Silakan, menurut Bapak apa Pak? Bapak selama bermain di anggur ini apa yang Bapak paling sulit hadapi? Sebenarnya kesulitan itu datangnya terakhir ya. Ya, Makanya untuk Kalau lebih datang di depan, di depan penyesalan. pendaftaran. Iya betul. Pendaftaran. iya, mungkin lebih tipsnya kali ya untuk menghadapi terjadinya kesulitan itu, kita harus meminimalis tempat dulu. Karena kalau tempat itu adalah paling utama. Pondasinya gitu. Pondasinya adalah tempat. Karena kalau kita nanam anggur itu memang agak sedikit candunya, banyak banget candunya. Lebih-lebih dari narkoba. Iya, Bagi saya. sampai Virus gila. sama. Saya sampai 3 kali frustasi itu masih tetap aja. Iya. Mungkin kita juga Nambah semua terus sama ya, Pak. nambah. Mungkin akan ada namanya rehabilitas. Kata Jepang udah ada rehabilitasi game ya. kata pengangguran ini sempat jadi perdebatan juga kan, katanya kurang manusiawi, diganti sama perangguran. Lebih tidak manusiawi menurut saya. Jadi perang kita, perangguran. Enggak, mungkin itu hanya pemikiran-pemikiran yang ya gue rasa terlalu apa ya, nggak penting. Nggak penting. Lebih baik pentingin aja bagaimana kita menghasilkan buah yang sangat bagus. Iya. Itu aja. Untuk suasana anggur gitu ya. Iya, kadang-kadang Indonesia itu memang apa yang dipikirinnya tuh kurang jelas. Mungkin maaf ini agak sedikit kritis ya. Iya, mohon maaf ya. Ini pendapatan bicara kasih bukan saya. Balik lagi ke Permasalahan ya. Lebih baik meminimalis tempat, dimana kalau misalkan tempat kita cuma berapa meter, sedangkan pohon kita lebih banyak. Memang awalnya pohon-pohon itu kecil. Lama-lama akan tumbuh besar, dan kita akan susah untuk merawat, maintain. Setuju. Nah, disitulah kalau misalkan kita susah untuk maintain, dan disitulah akan ada timbul kesulitan. Mumet. Lebih baik ya 4 varian aja dulu. Tapi maksimal. 4 varian kita buahin, kita bikin viral, orang-orang banyak yang melihat, YouTuber pada datang, itu aja.
4 varian yang bikin orang tuh datang ke kita untuk melihat hasil dari apa yang kita buat. Gitu aja. Nggak usah kita banyak. Ada 15 varian, ada 20 varian, ujung-ujungnya dagang. Betul. Tapi BTW tempat Bapak sempit, varietas banyak. Itu Karena dagang. karena dagang. Makanya ini kesedihan saya. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu adalah tempat saya 3x3. Menurut Bapak Eki, silakan. Karena saya pilih Bapak terakhir, saya tahu jawaban Bapak tidak cukup untuk 5 menit. Silakan. Oke. Jadi gini, Waktu Anda menurut 30 gua detik. gitu. Oh, oke, bisa diulang lagi pertanyaannya. Tadi bengong soalnya. Mungkin lanjut kali pertanyaan lanjutnya. Pertanyaan lanjutnya. Masalah apa yang sulit dihadapi di pengangguran ini? Oke, Ya. untuk anggur ya. Menurut gua anggur adalah suatu tanaman yang paling sulit cara penanganannya. Karena Pak, Cara sulit yang paling sulit cara penanganannya gitu. Karena apa? Karena lu harus dituntut untuk belajar pupuk. Apa itu NPK, apa itu hormon, apa itu pruning, apa itu banyak banget istilahnya. Itu yang pertama. Dan lu harus dituntut untuk paham karakter. Karakter tuh masing-masing varietas punya karakter yang berbeda. Betul. Lu harus dituntut untuk paham nama-nama penyakit dan obatnya. Iya nggak? Obat misalkan jamur. Ya? Doni sama Poultry aja beda obat. Iya, Bener gitu. Kalau ini kita bahas tentang jamur dulu lah, ya. Doni midray, powder midray, yellow midray, itu udah beda-beda lagi obatnya gitu kan. Itu udah beda. Nah, itu lu harus dituntut lu mengerti itu gitu. Nah, terus lu harus dituntut lagi. Jujur ya, ini gua bukan dituntut tapi gua ada tanam pohon anggur di tempat yang bener-bener ekstrim. Mungkin kalau di kalian di lingkungan perkotaan atau di lingkungan pedesaan, kalau gue di lingkungan yang benar-benar ekstrim, yang benar-benar gue nggak bisa ngelawan alam. Ya, petani di tengah sawah ya. Iya. Di saat orang bisa ngelawan alam nih, kayak kebun Aris pemuda anggur, bisa melawan alam. Alamnya dilawan, hujan jadi nggak netes ke pohon anggurnya. Di tempat gue nggak bisa. Kalau gue pasang GH, buset angin puting beliung hancur GH gue, gitu ya. GH-nya sampai ke rumah gue ya Ki. Iya itu. tapi yang salut di tempat Eki itu kan notabene sawah, hamanya tuh yang Nah, paling jauh itu sebenarnya hamanya. untuk hama ya. Saat padi itu semua mengering dan di tempat saya hijau sendiri, hama pada kemana? Pada ke pohon anggur. Gitu. Ya kan? Welcome. Nah, saat panen padi kan membusuk, ada jamur dong, Doni midley di padi. Larinya kemana? Ke pohon anggur Bapak. juga. Jadi gua kayak bener-bener dituntut lingkungan ekstrim, harus bener-bener tahu paham gitu. Jadi beruntunglah kalian yang tinggal di perumahan masih kecil lah gitu. Ya, Lah kita pohon misalkan walaupun belum banyak varietasnya, tapi pohonnya tuh banyak, sekitar 50-an atau 60-an gitu. Dan dituntut itu. Dan gua terus eksperimen, kegagalan tuh sering banget. Gue gagal tuh asal gue sering banget gitu. Berhasil, ada yang berhasil banyak, nggak banyak, sedikit, tapi itu gue bagiin untuk kalian semua gitu. Ya. Kalau bisa, kalau untuk di sawah kalian harus bener-bener tahu dulu karakter, tahu dulu pupuk, tahu dulu insektisida, fungisida, itu harus tahu ya. Ilmu anggur tuh mahal banget ya. Iya, pengalaman. Karena pengalaman saat ini tuh masih terus berkembang. Iya, masih progresif update banget. terus ilmu Iya, anggur tuh update terus tuh ya. Masih progresif. Di Indonesia belum ada finish. Untuk orang-orang baru ya bersyukur lah, maksudnya udah banyak orang-orang yang sudah melakukan trial and error, kalian tinggal. Dan untuk harga bibit saat ini juga tergolong murah banget menurut saya. Kang Pebi waktu itu ikut waktu masuk anggur harga bibit kena berapa? Saya paling mahal ya, beli bibit 2 juta. 2 juta. 2 juta. Saya waktu itu inget banget, saya waktu itu awal kenal anggur tuh tahun 2016. Saya benar-benar nganggur, nggak ada pekerjaan. Saya punya pohon anggur bela. Saya ikut grup anggur PTA waktu itu. Belum ada TMA, belum ada AI. Itu PTA, pecinta tanaman anggur. Dari Kaskus lari ke anggur. Itu saya lihat harga bibit itu cutting import ya. Dulu tuh belum ada graf yang cutting import tuh harga untuk tuh mahal banget. Cuttingnya aja tuh 100.000 Pak. Kita yang namanya pengangguran, bener-bener nganggur ya, nggak ada pekerjaan. Anjir, gila, mahal banget. Gue mau nganggur begini amat gitu. Mau masuk grupnya aja juga cuma jadi silent reader Pak. Cuma lihat baca komen. Ada yang deket di Facebook waktu itu udah masuk Facebook. 2016. 2016. Saya waktu itu baru masuk lagi ke grup Saya Korda udah juga sih. 2017. Nah, aktif main anggur di 2018, 2019 kena kemarau panjang sampai 2018-19 kena kemarau panjang, mati semua pohon saya. 2020 baru mulai lagi.
Ya sekarang ini lah. Tapi masih beberapa ada. Nah, ini mungkin belum gua tutup loh. Oh iya sorry. Iya Mas. Nah, gua pengen tutupnya gini. Sesusah-susahnya nanam anggur, Baru gue mau ngomong itu. sesusah-susahnya nanam anggur, tapi Nyampe. gue cinta gitu loh. Nah, itu dia. Jadi gue Nyampe. makin pinter ya. Nyampe. Gue makin pinter. Gimana sih kalau udah cinta? Bisa jadi apoteker tiba-tiba. Iya, gitu. Jadi dokter hewan bisa. Najis terus lah, Iya. bener. Jujur di anggur itu ada virusnya. Iya. Ada virusnya anggur. nama virusnya apa? Hah? Virus pengangguran. Jadi tahu nanam anggur lu berbuah, lu graftingan lu hidup, nagih lu pengen grafting terus. Nah, Anggur lu tambahannya, berbuah, lu Ki. pengen nanam terus. Pengen gitu. ngebohin terus Tuh. ya. Jadi walaupun sesusah-susahnya, tapi gua anggur banget men. Gitu. Gua orang anggur, pecinta anggur gua itu. Dan hobi yang paling tinggi adalah di anggur. Di tanaman-tanaman lain tuh nggak bisa. Di anggur itu kita bisa mengenal apa yang dikata tadi Eki tentang pemupukan, tentang perawatan yang sebagainya. Dan untuk hobi hobi yang paling utama adalah di anggur, tanaman ya. Dan hobi yang paling tercantik adalah di bonsai. Tercantik. Tapi hobi untuk tanaman adalah anggur, di mana kita bisa mengenal namanya cara pemupukan dan selain sebagainya. Untuk tanaman-tanaman lain kayak mangga, kelengkeng itu cuma hanya standar. Ya kan? Gue tambahin lah. Hobi tercantik di bonsai. Saya belum tutup. Itu belum gue tambahin. Pokoknya intinya hobi tanaman adalah anggur dan kalian harus punya anggur. Nice. Pernah pertanyaan selanjutnya? Boleh lah terakhir ya. Ah, Gue setuju banget sama Eki. Jadi sebenarnya banyak banget yang sulit. Lu bayangin kalau misalnya kita jadi mama nih, mama yang anti megang fungi, anti megang insek gitu ya, baunya aja udah nggak kuat gitu sama ivermectin gitu ya, sama insek yang lain. Nah tapi semuanya bisa dilakuin gara-gara kecintaan. Jadi kalau dari anggur itu ya, kayak kita force limit dari diri kita yang asalnya nggak tahu apa-apa tentang tanaman. Jadi tahu. Kadang-kadang ada orang nanya, Kang Teo jurusan pertanian ya? Oh bukan gitu. Kang Teo ini bukan, kita dituntut jadi apoteker, tahu untuk cara ngeracik, dan ngeracik itu seni yang menurut gue itu seni loh. iya. Semuanya kayaknya ngambil margin aja, kayak ngambil tengahnya, fungi, insek disatuin sama perekat, ngambil margin aja tengahnya main aman. Padahal ada ini sama ini nggak boleh disatuin, kalau disatuin nanti unsurnya nggak bekerja. Ini sama ini jangan disatuin, kalau disatuin nanti beracun. Ini sama ini, WP sama WD sama ini jangan disatuin, karena nanti kalau disatuin semprotan lu mampet gitu. Jadi itu tuh seni yang menurut gua susah banget. Kalau itu tuh di jurusan pertanian ada seninya sendiri, ada jurusannya sendiri. Iya. Buat Aturannya nyemprot, ada buat nyemprot doang tuh ada aturannya. Tapi gara-gara anggur kita bisa force limit kita sampai segitu. Tapi anyway sangat sepadan dengan hasil yang dihasilkan. Kenapa? Karena di saat pohon kita berbuah itu nggak ada tetangga yang nggak pura-pura hamil pengen icip anggur lu. Alasan yang tidak. Sering kayak begitu. Bener gak sih? Betul. Ada nama gue Cimong ya, tetangga gue ya. Halo, 70 Cimong. tahun. Halo Cimong. 70 tahun. Teo Cimong tuh ngidam. 70 tahun Pak. Iya, enggak 70 Ngidam. tahun. Iya. 70 tahun ngidam. Anggurnya iya kayaknya enak banget gitu. Sepadan banget, jadi lelah lo, capek lo, nguras otak dan pikiran lo tuh kayak kebayar sama itu semua. Terus anggur tuh punya aja makan cuma 3 puas gitu. Ya. Cukup. Tapi kalau dimakan orang lain entah seneng loh dia tuh itu. Terus anggur tuh Sangat cocok padan. untuk melatih kedisiplinan. Benar tuh. Betul sekali, Kalau betul nggak sekali. disiplin nggak bisa, susah. Kita jarang nyiram, jadi harus sering nyiram gitu. Iya. Nyemprot lah apa segala Semprot kan betul. nggak bisa juga lewat dari jam 9 jadi percuma gitu kan. Iya, benar. Saya tipikal orang yang Pengecut. malas. Ya kenapa waktu itu tahun 2019 juga banyak mati yang banyak juga, saya udah mikir waduh nyari air kemana gitu kan. Ya akhirnya saya mau nggak mau sekarang ini udah mulai peralihan musim, tiap hari harus nyiram gitu. Yang notabene tadinya nggak mau nyiram gitu. Nah mungkin saya mau nambahin satu masalah yang harus dihadapi, masalah yang paling sulit dihadapi. Setiap masalah sih sebenarnya ada solusinya ya gitu. Saya juga setuju dari pernyataan dari Kang Teo sama Kang Febi, sama kata-kata dari Nick Dixon. Beliau pernah ngomong anggur itu yang terpenting adalah teratur dan terukur. Oke. Ya. Jadi teratur mau itu pemupukan, mau itu perawatan, mau itu penyemprotan, dan terukur dalam
Ya sama, pemupukan juga harus terukur, jangan berlebihan atau jangan terlalu kekurangan gitu. Halo Koko Next Pixel. Halo Kokonex gitu. Ya, jadi saya juga sangat suka kata-kata itu. Dari situ saya juga ngerasain sendiri yang awalnya tadinya malas semprot, malas mupuk, ketika kita semprot, ketika kita pupuk itu perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Setidaknya kalau kalian terlalu pusing dengan pupuk-pupuk yang ada, ini harus pakai ini, harus pakai ini, cobalah kalian terapkan teratur dan terukur. Gitu. Oke, next. Kalau udah cocok kunci ya. Cocok kunci. Kunci dan catat. Ini Catat dulu. pertanyaan terakhir. Oh masih ada? Terakhir, Oh terakhir. masih ada. Aduh. Terakhir adalah, Om bener nggak on road itu kurang bagus untuk grounding? Oke, silakan Kang Teo. Gue on road nggak terlalu banyak, cuman kalau sepengamatan gue yang masih punya on road baru 3-4, buat varietas-varietas yang sulit memang nggak recommended. Karena masih terus belajar gimana caranya nih ngebuahin yang memang varietas yang nggak gampang berbuah, tapi dia mau bagus hasilnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang Ninel atau ngomongin Jupiter, varietas-varietas yang genjah, on road oke banget. Sebenarnya kan on road itu nggak tahu ya, sepengetahuan gue masih awam juga. Pertama dia ketahanan sama nematoda. Iya. Yang kedua dia dorongan nutrisi. Betul. Kalau kita lihat rootstock impor dorongannya kencang banget tuh ke atas ya. Karena memang peruntukannya dia rootstock gitu. Iya. Kalau kita ngelihat di Indonesia banyak yang sebenarnya bukan varian rootstock tapi kita jadiin rootstock karena dia udah adaptif. Jadi sama nematoda hama-hama di tanah mungkin dia lebih tahan gitu ya. Utama di Indonesia ya. Iya, Isabella RM gitu. Iya. Boleh gue tambahin? Udah selesai belum? Udah, gara-gara Eki menambahin kayak gue jadi minder aja lagi. Soalnya orang kebayang banget masalah rootstock ini. Kenapa sih di Indonesia tuh harus pakai rootstock? Karena nggak semua orang hidup di dataran tinggi. Ada yang di dataran rendah yang banyak banjirnya, apalagi di Jakarta, Tangerang ya, Depok, Bekasi ya banyak banjirnya. Kalau lu nggak pakai rootstock, mampukah bertahan sama pohon itu? Itu. Karena gue sering ke Jakarta, gue sering hunting ke Jakarta juga, banyak itu Isabella, RM itu yang kena banjir 6 hari, nggak mati, itulah fungsinya. Masih berdiri. Nah, tapi kalau nggak pakai rootstock atau on road, mampu bertahankah apapun? Itu yang jadi pertanyaan. Kayaknya enggak gitu. Artinya rootstock adalah benar-benar hanya akar yang dipakai untuk mencari makanan, bukan batang stok ya. Tapi menurut saya sih gini, kalau untuk rootstock dari varietas aslinya ya, dari table grape-nya sendiri, Negara asalnya gitu. ya itu menurut saya itu terlalu gambling karena kita nggak tahu untuk perakarannya seperti apa kan gitu. Apa mungkin itu bagus, bisa jadi bagus, atau mungkin itu lebih jelek gitu ya. Jadi ya ambil amannya mungkin karena di kita udah banyaknya Isabella sama RM ya mungkin itu yang dipakainya yang ada aktifnya gitu. Tapi bukan berarti tidak bagus ya menurut saya. Bukan berarti nggak bagus karena ya itu masih progres. Ya. Indonesia masih tahap eksperimen itu semua, jadi belum ada data yang konkret Iya, soal rootstock itu. Ya. Dan somehow juga kita berada di posisi nyaman ya karena selama ini bisa berbuah aja pakai rootstock itu gitu ya. Selama ini kita masih bisa ngelihat dia produktivitasnya nggak turun, ada masih baru gitu ya, jadi ngerasanya masih nyaman. Menurut saya untuk skala rumahan nggak begitu bermasalah ya. Yang bermasalah itu Betul. udah skala perkebunan. Itu yang harus diperhatiin. Skala kemudian benar diperhatiin. Itu udah nggak bisa main-main. Betul. Kita nggak bisa ngeraba-raba. Itu harus udah teruji Udah gitu. pasti. Ya. Tapi kalau nggak salah di Jaya Sri Nursery di Tambak ya sana, di sana juga ada yang menggunakan on road dan ada juga yang menggunakan rootstock gitu. Dan dia kan udah lama banget tuh main. Saya lihat sih komentarnya ya. Menurut beliau itu sama aja. Nah, ini sebenarnya masih jadi bahan pertimbangan kita semua ya. Ini kita sharing aja, tidak bermaksud dengan tujuan apapun ya. Gitu karena progres anggur ini kan masih banyak banget pengaruh letak geografis gitu kan, pengaruh dari jenis itu harus diperhitungkan. Kita harus dicoba ya lebih lanjut lah, harus skala gebrakan bersama lah. Yuk kita coba nih, kita coba tanam ini on road di sini, kita coba tanam on road di sini, kita coba root di sini, kita coba root di sini. Barulah nanti kelihatan data-datanya. Sejauh ini kan belum ada gebrakan seperti itu. Iya. Mari kita eksperimen bersama. Nah kayaknya bagus deh kalau misalnya setiap orang gitu ya bikin perbandingan gitu, kalau misalnya punya beberapa varietas sama, yang terakhir sama, yang satu RS ini, yang satu lagi on road gitu ya. Iya. Tapi menurut saya untuk perbandingan seperti itu tuh nggak bisa hanya 1-2 pohon. Iya. Mungkin harusnya
100 pohon gitu ya. Iya, Perbandingannya sama 100 pohon lagi gitu. Iya. Tapi yang Baru bisa emang dapet, udah konkretnya data yang konkret Iya. itu baru bisa dapat kayak begitu. tapi yang emang udah pasti ya emang varietas-varietas lawas seperti kayak Baikonur, Trans, Ninel itu kalau kan di pot aman-aman aja sih. Aman, Om. aman. Kalau di Tapi pot kalau di cakep. lahan itu yang jadi Iya. pertanyaan kita nggak Iya, tahu. yang di Bantul juga saya waktu main ke Aman. Bantul tuh si Ninel tuh rata-rata di sana juga on road gede-gede banget gitu kan gitu. Jadi kan maksudnya ini juga bisa berpengaruh dari Iya. letak geografis atau jenisnya ya gitu. Untuk varietas-varietas yang lain kan kita belum tahu. Jadi tuh kalau kan tadi ada pertanyaan bagus nggak sih? Bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Bagus kok, sama-sama aja Bagus sebenarnya. aja. Apalagi kalau di pot juga bagus. Ya paling yang kendalanya adalah on road ini Ketika Ketika perkebunan di nanti lahan, mungkin ya. perkebunan terus juga Cuma kalau buat main aman ya lebih baik pakai aja Roostok. kalau ada gitu. Tapi ada solusi buat penjual nih kenapa on road juga bisa dipakai untuk bahan penjualan. Jadi ketika kita orang Tangerang ada yang mesen entres gitu ya, mesen entres orang Papua. Jauh banget dong, pengiriman lama banget dong. Kalau entres bisa bertahan apa enggak itu Bisa, bisa kalau jadi, entres. bisa jadi juga gosong. Kita lebih baik kayak ngirim batang on root aja. Kita kirim batang on root ke Cutting. sana, biar ditanam dulu, dia udah tumbuh ada entresnya baru dipindahin ke lokalan. Itu salah satu cara juga untuk memanfaatkan batang on root itu. Jadi lebih aman kalau cutting ya daripada si entres. Alhamdulillah kemarin pengalaman tuh ke Malaysia 1 minggu masih berhasil, masih segar semuanya. Entres? Alhamdulillah. Enggak, itu Barerot. Barerot. Itulah salah satunya. Jadi bukannya kita ngirim on road itu untuk benar-benar ditanam untuk dibuahin Iya. gitu. Ini gua kasih modal begini, ntar lu grafting lagi ambil entresnya aja. Nah, gitu bisa kan. Itu salah satu solusi untuk on road lah seperti itu yang benar-benar berfaedah, bermanfaat ditanam dulu itu seperti itu. Seperti itulah. Kayaknya mau nyanyi Bapak. Bapak ada tambahan? Udah cukup. Udah cukup. Sebenarnya Bapak udah lelah sekali. Oke, guys, sekian pertanyaan itu baru 10 pertanyaan padahal ya. 11 ya? 11. Ya, masih banyak pertanyaan lain cuma sepertinya durasinya belum cukup. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas gitu ya. Sekian aja. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan lagi sebelum ditutup? Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Iya, Dan sekali lagi itu mah based on pengalaman gua. Jadi kalau gua ngomongin yang lain, ya gua nggak jujur dong. Ini gua sih kita semua masih- ya. sama ya. Maksudnya Sesuai Masih pengalaman. cari Iya, pengalaman sesuai lah. pengalaman dan Sesuai masih dan pengalaman. yang gua omongin semakin gua mendalamin anggur semakin gua ngerasa bodoh gitu kayak wah ternyata gitu ya, oh gitu. Masih sangat menerima lah informasi dari Betul, luar jadi sana masih gitu progresif. ya. Jadi apa yang gua omongin saat ini bisa berubah loh 3 bulan lagi Betul. setelah cobain kayak eksperimen ke tanaman 1 atau 2. Intinya nggak ada yang lebih bagus daripada pendapat si A dan si B. Intinya yang lebih baik kita lah yang lebih mengerti tentang pohon kita sendiri. Betul, itu dia. Lain ladang, lain belalang. Kadang-kadang lain belalang. Kadang-kadang lain kita nggak tahu gajah. faktornya. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu faktornya. Benar-benar. Kok nggak dilanjutin Bapak ya? Oke, ini gue suka banget sama channel-channel yang seperti ini karena nggak semua orang itu bisa ngobrol kayak begini. Ngumpulin banyak-banyak pakar seperti ini. Waduh, Pak. Kita bukan pakar. Bukan pakar ya. Saya mah Mengumpulkan cuma orang sesama pakar pecinta layu. anggur seperti Mungkin ini, gue gitu JPT ya. penumbuh akar kali Pak. Kalau saya mah entres layu. Jadi jangan banget loh. Bahasamu mungkin hamba ya. Kalau saya kalus doang kali baru mau nunggu. Kalau apa? Hormex. Alat bantu. Oke, untuk para pecinta anggur gini kan obrolannya penting banget nih kayak begini untuk kalian juga tahu gitu loh. Maksudnya kan. Nah, misalkan kalian nggak sempat ngobrol sama yang udah berpengalaman atau sesama pecinta, kalian bisa dengerin ini. Ini juga obrolan-obrolan yang berfaedah tentunya ya. Ini salah satu channel juga yang benar-benar ngangkat sesuatu yang baru di pengangguran, walaupun hanya obrolan tapi menarik banget. Informasinya di sini konkret semua kan, gitu. Bagus untuk kalian Sesuai dengar semua lapangan. gitu. Kalau kalian punya kritik dan saran atau misalkan ada yang salah yang kita omongkan, boleh di kolom komentar nanti ya. Mungkin buat bahan revisi kita ke depan, edukasi kita ke depan. Jadi jangan hanya ngelihat buah tuh yang panen-panen aja, tapi pengalaman di sini juga dilihat gitu. Walaupun hanya sekedar obrolan, tapi ini penting banget menurut gua untuk kalian tahu gitu. Oh iya, kita juga nggak lupa lah berterima kasih mungkin dari sebelum kita Betul, lebih betul. senior dari kita Senior-senior juga yang karena sudah mendatangkan gitu ya. ya karena ilmu-ilmu yang kita dapat juga yang dari Dari senior beliau juga, saya ya. terima kasih banget untuk sesepuh-sesepuh yang lainnya yang udah duluan anggur. Iya. Apalagi orang-orang yang mendatangkan anggur impor ke Indonesia. Saya Sangat terima kasih dirasakan jasanya. banget. Iya.
kita tuh tinggal ibaratkan kita tuh tinggal amati, tiru, modifikasi. Iya. Padahal senior saya tuh lebih pusing loh, gimana nih anggurnya, gimana tuh yang Iya benar. Saya mah apa tuh cuma jakaba nggak jadi. udah kita tambahin aja. Ini malah nambah. Dan terakhir di gua, di anggur itu nggak ada benar atau salah, semua benar. Semua benar. Semua benar. Iya. Karena ya kayak gue, mungkin saya cerita sesuai dengan pengalaman saya gitu. Dan misalnya hasilnya seperti ini gitu. Ada di yang ini hasilnya seperti itu, berarti ya semuanya kan benar. Cuman beda aja, media tanamnya mungkin beda, intensitas sinar mataharinya mungkin beda, kandungan airnya mungkin beda. Yang satu kapur, yang satu mineral, yang satu apa, yang satu Lain apa. ladang, lain belalang. Betul. Pokoknya rumit sekali di anggur ini. Permasalahan di akar mungkin ada, di batang ada, di daun ada. Nanti ini udah selesai, nanti permasalahan di pembuahan, setelah pembuahan complicated. Dah segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan memang ada saran, kritik, silakan komen di kolom komentar. Intinya di pembahasan kita kali ini kita tidak ada intervensi kepada siapapun dan kemanapun. Kita hanya berbagi, sharing sesuai pengalaman. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam pemuda nganggur, hijaukan bumi, Jalan silaturahmi.